Halo semuanya, kami dari kelompok 103 mata kuliah Digital Society Universitas Udayana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan ide kreatif kami, yaitu bertani di tengah pandemi bersama tanamanku. Adapun anggota kelompok kami yaitu seperti yang sudah tertera pada video. Hal yang melatar belakangi ide kreatif kali ini adalah ketika Fauzi dan kawan-kawan mengatakan setiap tahunnya laju pertumbuhan populasi di perkotaan semakin meningkat. Apabila kondisi pertumbuhan populasi penduduk lebih besar dibandingkan laju produksi bahan pangannya, maka akan terjadi bencana krisis pangan. Kondisi ini mendorong pemerintah maupun masyarakat di kawasan perkotaan untuk mulai mencoba memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Ishartono dan Raharjo juga mengatakan salah satu caranya yaitu dengan menerapkan konsep urban farming. Dari penerapan konsep urban farming dapat dikaitkan dengan tujuan kedua dan tujuan ke-12 dari SDGs Indonesia, yaitu tidak ada kelaparan dengan tercapainya ketahanan pangan dan dapat memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dalam meningkatkan perkembangan konsep urban farming, dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas bercocok tanam di lingkungannya, yaitu smart urban farming. Dengan diterapkan konsep urban farming menggunakan teknologi ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pangan tanpa menunggu produksi dari petani. Selain itu, teknologi ini juga dapat menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Adapun ruang lingkup dari ide kreatif ini adalah yang pertama, ibu rumah tangga dan masyarakat yang ingin bercocok tanam di rumah. Yang kedua, teknologi yang dapat membantu berkembangnya pertanian di perkotaan. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi di lahan pertanian perkotaan yang terbatas. Tujuan dan manfaat dari ide kreatif ini adalah yang pertama, manfaat ekonomi, yaitu hasil pangan dapat dikonsumsi maupun dijual, sehingga dapat mempertahankan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, manfaat kesehatan, yaitu pengawasan dengan penggunaan pupuk organik, sehingga hasil panen yang dikonsumsi aman untuk kesehatan. Yang ketiga, manfaat bagi lingkungan, yaitu dapat mereduksi polusi lingkungan, menambah keasrian lingkungan, serta mengurangi sampah rumah tangga. Yang keempat, manfaat untuk negara, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menekan kasus kelaparan dan kekurangan pangan. Adapun teknologi yang digunakan pada ide kreatif ini adalah Internet of Things, karena memiliki kelebihan. Yang pertama, memungkinkan peningkatan layanan di beberapa sektor fundamental ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan yang memerlukan model distribusi global dan layanan global yang konsisten. Yang ketiga, perilaku perangkat dan aplikasi akan menempatkan tuntutan baru dan berbeda-beda pada jaringan seluler. Dan yang keempat, menghubungkan benda mati dengan benda hidup. Ilustrasi atau cara kerja dari aplikasi tanamanku adalah data yang diperoleh dari sensor akan disampaikan ke pengguna melalui internet, dan juga di saat yang bersamaan data tersebut akan disimpan di pengolah data atau di data store. Alur kerja dari aplikasi tanamanku adalah step yang pertama, user akan memasukkan nama tanaman dengan memilih kategori tanaman yang disediakan oleh sistem. Step yang kedua, tanamanku akan memberikan informasi mengenai kondisi tanaman, mencakup tanah, tekanan, nutrisi, dan ketinggian air. Step yang ketiga, tanamanku akan memberikan trigger kepada teknologi pendukung seperti pompa atau heater apabila lingkungan tanaman tidak lagi menunjang atau tidak sesuai dengan kaidah penanaman. Dan step yang keempat adalah tanamanku akan menampilkan lama tanaman sudah ditanam dan memberikan informasi waktu-waktu yang baik untuk mengontrol penyiraman dan perawatan. Dengan adanya aplikasi tanamanku, kami harap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Adapun referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Dan terima kasih sudah menonton video ini.